Senopati itu menjadi heran mendengar pertanyaan Empu Songondaru, sehingga karena itu ia justru berdiam diri. Agaknya Empu Songondaru menyangka bahwa dengan sengaja aku menyatakan ucapan itu agar ia dengan sepenuh hati berkelahi dengan adiknya, berkata Senopati itu di dalam hatinya. Tapi ternyata bahwa Empu Songondaru pun tidak bertanya lagi. Bahkan ia pun kemudian berkata, "Nah Senopati, apakah rencana kita seterusnya? Seperti yang sudah Empu lakukan, membagi orang-orang terpercaya kepada pedukuhan-pedukuhan di sekitar padepokan ini. Di antaranya kita memang harus berbuat demikian. Jika Empu tidak berkeberatan, aku setuju jika sebagian para prajurit yang ada ini pun dipencar ke beberapa pedukuhan." Empu Songondaru mengangguk-angguk, jawabnya, "Baiklah, kita akan segera berpencar. Tapi pedukuhan ini harus diisi dengan pasukan terbaik dari kita semuanya. Jika lawan sudah memberanikan diri menyerang, itu berarti bahwa yang dibawanya adalah prajurit-prajurit terbaiknya. Kita pun harus menyiapkan prajurit terbaik untuk menahan serangan itu. Jumlah kita tidak terlalu banyak," desis Empu Songondaru. "Cukup banyak, apalagi dengan kekuatan yang berada di pedukuhan, yang menyatakan diri berada di bawah pengaruh Empu Songondaru." Empu Songondaru mengangguk-angguk, namun kemudian ia bertanya, "Berapakah kekuatan yang kira-kira akan dibawa oleh gerombolan serigala putih?" "Menurut laporan lebih dari 200 orang, Empu," jawab Senopati itu. 200 orang? Empu Songondaru menjadi heran. Dari manakah ia dapat mengumpulkan orang sebanyak itu? Jika kita berhasil mengerahkan segenap laki-laki di padepokan ini, ditambah dengan setiap laki-laki di pedukuhan yang menyatakan diri di bawah pengaruhku, barulah kita dapat mengumpulkan jumlah itu. Bahkan barangkali masih kurang. Tetapi dengan pasukan prajurit yang berada di sini, jumlah itu akan dicapai, bahkan lebih meskipun hanya sedikit." Empu Songondaru mengangguk-angguk, katanya, "Ya, jumlah itu sudah cukup memadai dari jumlah yang ada di dalam padepokan ini. Bagian akan aku kirim ke padukuhan-padukuhan untuk membimbing mereka dalam benturan kekuatan dalam jumlah yang besar. Sedangkan yang lain akan tetap berada di padepokan ini." Senopati prajurit Singosari yang berada di padepokan itu pun kemudian berkata, "Baiklah, aku akan segera menyiapkan prajurit-prajuritku. Tetapi Empu harus ingat bahwa di sini mereka satu dengan cantrik-cantrik Empu Songondaru. Ya, tolonglah, pilihlah di antara cantrik-cantrikku yang khusus itu. Mereka tentu akan sangat berarti bagi pedukuhan-pedukuhan di luar padepokan ini. Kita harus bersiap-siap sebelum purnama naik." Empu Songondaru mengangguk-angguk. Dengan suara yang berat, ia pun memerintahkan para putut untuk menentukan para cantrik padepokan itu yang sebenarnya, yang akan berpencar bersama para prajurit. Sejenak kemudian maka Senopati prajurit Singosari itu telah berbicara dengan pembantu-pembantunya yang telah meluluhkan diri dalam kehidupan di padepokan itu. Mereka pun segera membagi diri dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. "Jumlah kita terlalu sedikit," berkata salah seorang prajurit. "Cukup memadai. Kita akan berpencar di 4 pedukuhan dan akan mendekati padepokan ini dari 4 jurusan. Para cantrik dan orang-orang yang berada di bawah pengaruh padepokan ini telah menentukan tempat-tempat untuk berkumpul. Apabila mereka diperlukan, kita pun akan berada bersama mereka. Baiklah, kita harus segera pergi. Kita akan menyesuaikan diri dengan para cantrik yang akan pergi pula ke padukuhan-padukuhan itu. Kita akan mengirimkan ke setiap penjuru sebanyak 5 orang di samping para cantrik. Jika benar yang akan datang lebih dari 200 orang, maka pertempuran itu akan merupakan pertempuran yang berat.
berapa orang selain kita berlima yang akan berada di setiap penjuru? Senopati itu menggeleng. Aku belum tahu berapa orangkah yang akan ditetapkan oleh Empu Songondaru, karena sebagian dari kita akan mengadakan perlawanan dari dalam. Para prajurit itu pun mengangguk-angguk. Mereka membayangkan bahwa padepokan ini akan mengalami kesulitan jika jumlah lawan itu bertambah. Berhati-hatilah, berilah petunjuk-petunjuk, dan kalian harus dapat mengambil sikap mendahului mereka yang pengalamannya di medan tentu belum seluas kalian. Prajurit Singosari di saat terakhir yang berada di padepokan ini telah bertambah menjadi 30 orang, sehingga 10 orang di antara kita akan tetap berada di padepokan. Bagaimana dengan kedua anak muda itu? Bertanya salah seorang dari prajurit-prajurit itu. Senopati itu terdiam sejenak. Kehadiran 2 orang anak muda di padepokan itu telah menambah kesegaran suasana. Anak yang gembira itu seolah-olah telah mengisi kejemuan yang kadang-kadang memang terasa menyentuh hati para prajurit yang merasa kehadirannya di padepokan itu bagaikan tersisih dari pergaulan. Anak-anak itu sangat menyenangkan, berkata Senopati itu. Sebenarnya aku ingin mempersilahkan mereka menyingkir, tapi kita tahu bahwa mereka adalah anak-anak yang memiliki kelebihan dari kita semuanya. Apalagi kakaknya Maisa Bungalan yang setiap kali dengan tiba-tiba saja muncul menjenguk adik-adiknya. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Biarlah ia berada di padepokan, berkata Senopati itu kemudian. Mereka yang tinggal di padepokan ini tentu akan menjadi paling jemu dibandingkan dengan mereka yang sempat berada di padepokan. Baiklah, berkata para prajurit itu. Senopati prajurit Singosari itu pun segera menyusun dan membagi orang-orangnya. 5 orang di 4 penjuru. Jika jumlah kita bertambah di saat terakhir, setelah kita mengalami pergantian sekali, maka agaknya kecurigaan para petugas sandi semakin bertambah. Kini kecurigaan itu telah muncak, sehingga mereka memberikan batas waktu yang dekat agar kita berhati-hati. Agaknya kecurigaan mereka itu beralasan. Demikianlah maka para prajurit itu membagi diri. Mereka tinggal menunggu perintah Empu Songondaru. Setelah berbicara dan mematangkan semua persiapan, maka Songondaru pun segera memerintahkan semua orang yang akan meninggalkan padepokan untuk bersiap. Jika malam tiba, mereka harus meninggalkan regol padepokan dengan hati-hati agar tidak menarik perhatian orang yang mungkin dengan tidak sengaja melihatnya. Mungkin orang yang kebetulan lewat, mungkin orang-orang yang dengan sengaja mengawasi padepokannya. Ternyata Empu Songondaru dan prajurit Singosari itu pun cukup berhati-hati. Belum mereka melepaskan kelompok-kelompok yang akan meninggalkan padepokan, mereka telah menyebar beberapa orang petugas untuk melihat apakah ada orang-orang yang dengan tersembunyi mengamati padepokan itu. Kami tidak menjumpai seorang pun, berkata salah seorang cantrik yang bertugas mengawasi keadaan. Ternyata yang lain pun sama sekali tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Demikianlah ketika malam mulai turun, maka dalam kegelapan malam yang diterangi oleh sinar bulan yang samar-samar menjelang malam purnama, kelompok-kelompok kecil telah meninggalkan padepokan. Mereka sama sekali tidak mempunyai waktu lagi untuk menyusun barisan yang teratur dan mapan. Untunglah bahwa pada saat-saat tertentu mereka selalu mengadakan latihan kanuragan. Apalagi sejak para prajurit berada di padepokan itu, meskipun mereka tidak membayangkan bahwa pada suatu saat mereka akan mengalami suatu pertempuran yang besar dan seru, namun mereka dengan sungguh-sungguh telah berlatih untuk membela diri pada setiap kemungkinan yang dapat saja terjadi. Tapi di antara para petani yang kurang bersungguh-sungguh dalam latihan-latihan olah kanuragan, terdapat sekelompok cantrik yang memang telah menempa diri dalam olah kanuragan. Mereka adalah murid-murid Empu Songondaru yang sebenarnya, dan mereka adalah orang-orang yang dipercaya
untuk mempertahankan padepokan itu. Apabila mara bahaya datang menerkam, dan para cantrik itulah yang kemudian disebar bersama-sama para prajurit. Tapi seperti juga para prajurit, cantrik yang terpercaya itu pun jumlahnya tidak terlampau banyak. Setiap 10 orang di antara mereka telah dikirim ke 4 penjuru bersama 5 orang prajurit, sehingga di setiap arah dari keempat penjuru terdapat 15 orang yang memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan. 15 orang itulah yang kemudian bertugas untuk menghimpun orang-orang yang ada di setiap padukuan. Semuanya harus bersiap sebelum purnama naik, desis Empu Songondaru saat ia melepas para cantrik dan para prajurit itu. Adalah di luar dugaan bahwa tiba-tiba saja di saat-saat para cantrik dan para prajurit membagi diri, Maesa Bungalan telah datang ke padepokan itu dengan tergesa-gesa. Setelah menyerahkan kudanya dan duduk bersama Empu Songondaru, maka ia pun berkata, "Empu, agaknya dugaan bahwa orang-orang dari Serigala Putih akan membalas dendam itu bukannya sekedar dugaan. Tentu saja kini mereka mempunyai kekuatan yang lain, kecuali kekuatan padepokan Serigala Putih sendiri." Empu Songondaru mengurutkan keningnya dengan suara berat. Ia bertanya, "Dan menurut dugaan anak mas, adikku Baladatu telah dapat mereka peralat?" Maesa Bungalan menarik napas dalam-dalam, katanya, "Aku tidak dapat mengatakan, Empu, apakah Empu Baladatu telah diperalat atau karena alasan yang lain. Tetapi yang jelas bahwa dalam keadaan seperti sekarang ini, Serigala Putih telah menjadi satu dengan padepokan gerombolan Macan Kumbang. Itulah agaknya mereka sempat mengumpulkan orang sebanyak 200 orang." Maesa Bungalan mengangguk-angguk, namun katanya, "Tidak hanya keduanya, kelompok itu saja." Empu Songondaru mengerutkan keningnya. Jika bukan saja kedua kelompok itu, tentu ada sekelompok orang-orang yang datang dari padepokan Empu Baladatu sendiri. Namun Maesa Bungalan berkata, "Para petugas sandi melihat orang-orang dari kelompok yang belum diketahui berdatangan ke padepokan kelompok Serigala Putih." Empu Songondaru termenung sejenak. Kemudian terdengar suaranya yang dalam dan datar. "Baladatu agaknya benar-benar telah diperalat, sehingga ia kehilangan kecintaannya terhadap saudara sendiri." Namun kemudian ia menggeram, "Tapi jika demikian, apa boleh buat?" Empu Songondaru pun segera merintahkan semua orangnya bersiap. Ternyata Maesa Bungalan tidak meninggalkan padepokan itu. Ia tidak sampai hati meninggalkan kedua adiknya yang berada di padepokan itu pula. Dalam pada itu, orang-orang yang memencar di luar padepokan pun segera menghimpun kekuatan. Meskipun orang-orang yang berada di padukuhan itu bukannya cantrik-cantrik dan prajurit Singosari, namun mereka pada umumnya telah memiliki dasar ilmu kanuragan yang dapat melindungi diri mereka masing-masing. Tapi jumlah mereka tidak terlalu banyak. Di setiap penjuru, para prajurit dan para cantrik tidak dapat mengumpulkan anak-anak muda dan laki-laki yang masih cukup kuat memegang senjata lebih dari 30 orang. Bahkan di salah satu penjuru, mereka tidak lebih dari 25 orang saja. "Jumlah kita tidak terlalu banyak," berkata salah seorang cantrik pada para prajurit yang berada di antara mereka. "Jumlah kadang-kadang memang menentukan," jawab prajurit itu. "Tetapi yang lebih menentukan lagi adalah nilai perseorangan dari mereka yang saling berbenturan itu." Para cantrik dan mereka yang berada di padukuhan itu mengangguk-angguk. "Aku yakin bahwa jumlah kita sudah memadai," berkata prajurit itu pula. "Kita tidak saja merasa berdiri di pihak yang benar karena kita mempertahankan hak yang kita miliki dengan sah, tapi juga karena kita masing-masing telah pernah mempelajari dan melatih diri bagaimana caranya kita bertempur. Setiap laki-laki dan terutama anak-anak mudanya menjadi berbesar hati. Mereka merasa wajib untuk mempertahankan hak yang sudah mereka miliki dengan sah. Pergunakan untuk memanaskan badan," berkata para prajurit pada anak-anak muda.
dan laki-laki di Pedukuhan yang berada di bawah pengaruh Padepokan Empu Sangondaro itu, waktu kita banyak, kita harus mencapai kesiagaan tertinggi pada saat purnama naik, saat orang-orang dari perguruan ilmu hitam itu mencari korbannya. Anak-anak muda dan laki-laki yang telah berkumpul dengan senjata masing-masing itu pun mengangguk-angguk. Bukankah kalian pernah mendengar kabar tentang orang berilmu hitam itu? Anak-anak muda itu mengangguk-angguk pula. Kita tidak mau menjadi korban yang mengerikan. Lebih baik kita mati di medan pertempuran daripada mati dengan kaki dan tangan terikat di alas batu, menyerahkan korban dan ditikam di salah satu jantung dengan perlahan-lahan. Terasa tengkuk anak-anak muda dan laki-laki yang mendengar keterangan itu meremang. Seorang di antara mereka berdesis kepada kawannya, memang lebih baik mati ditikam pedang di pertempuran. Demikianlah anak-anak muda dan laki-laki di setiap pedukuhan itu pun mulai manaskan diri. Purnama naik sudah berada di depan hidung mereka. Lewat sehari jika malam tiba, maka malam itu akan diterangi dengan bulan bulat. Saat yang paling mengerikan bagi mereka yang berada di sekitar orang-orang berilmu hitam itu. Kita masih mempunyai waktu malam ini dan suatu hari nanti, berkata prajurit yang mengatur pasukan kecil di setiap penjuru itu. Kita harus menyesuaikan diri bagaimanakah cara kita menghadapi musuh yang menurut keterangannya akan datang dalam jumlah yang besar. Anak-anak muda dan laki-laki di setiap pedukuhan itu pun kemudian berusaha untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk para prajurit dan para cantrik yang berada di antara mereka. Dengan singkat, para prajurit memberikan beberapa petunjuk untuk melakukan perang dalam kelompok-kelompok yang lebih besar dari kelompok-kelompok mereka sendiri. Kita tidak boleh bertempur sekedar menuruti keinginan sendiri. Kita kelompok ini harus tetap merupakan sebuah kelompok yang bulat, sehingga nasib kita akan kita tentukan bersama-sama, pesan prajurit itu. Dengan sungguh-sungguh mereka pun mengadakan latihan sekedarnya, mengatur diri sesuai dengan kemampuan yang ada di antara mereka. Ketika tengah malam telah lewat, maka prajurit-prajurit yang ada di antara mereka itu pun mengakhiri petunjuk-petunjuk yang mereka berikan. Salah seorang dari prajurit-prajurit itu pun kemudian mempersilahkan anak-anak muda dan laki-laki yang berada di antara mereka yang telah mempersiapkan diri itu pun untuk beristirahat. Tidurlah agar badan kalian tetap segar. Besok siang kita masih mempunyai waktu sehari. Kita akan mempergunakan sebaik-baiknya untuk menghadapi segala kemungkinan dan mencari tempat yang sebaik-baiknya untuk menunggu kedatangan lawan. Bahkan mungkin mereka akan datang di siang hari. Tiap orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan itu pun segera beristirahat, mengikuti petunjuk para prajurit yang ada di antara mereka. Namun kegelisahan di dalam hati telah membuat mereka sama sekali tidak dapat tidur nyenyak. Ada 1-2 di antara mereka yang mendengkur, tapi kemudian terbangun sambil tergagap oleh kejutan di dalam mimpinya sendiri. Namun dalam pada itu para prajurit dan para cantrik yang dikirim oleh Empu Sangondaro telah membagi diri untuk mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pedukuhan masing-masing dan arah isyarat dari padepokan. Jika serangan itu datang dengan tiba-tiba setiap saat, mereka harus bersiaga menghadapi kemungkinan-kemungkinan. Juga apabila serangan itu datang di pagi atau siang hari, mereka tidak boleh menjadi bingung dan kehilangan pegangan. Kegelisahan mereka rasa-rasanya ikut hanyut dalam kegelapan yang semakin tipis di pagi hari. Ketika matahari kemudian terbit, rasa-rasanya hati mereka yang sedang mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan itu menjadi lebih tenang. Meskipun mereka sadar bahwa mereka harus tetap berhati-hati, karena tidak mustahil bahwa tiba-tiba saja di siang hari lawan mereka datang seperti banjir bandang melanda padepokan mereka yang nampak sepi. Kita masih sempat berbuat sesuatu, berkata para prajurit. Kecuali bersiaga, kita juga masih sempat melatih diri barang sejenak.
Laki-laki dan anak-anak muda di pedukuhan itu pun segera berkumpul di tengah-tengah padukuhan mereka. Sekali lagi para prajurit itu pun memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana mereka harus menghadapi lawan yang kadang-kadang bertempur di luar dugaan. Jangan bingung menghadapi setiap kesulitan. Para prajurit itu pun memberikan petunjuk. Bahkan kemudian anak-anak muda dan laki-laki yang telah bersiap itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh seorang prajurit untuk berlatih lebih terperinci. Lagi bersama dengan para cantrik yang membagi diri dalam kelompok-kelompok itu pula. Sementara orang-orang itu berlatih, maka mereka tidak lupa meletakkan beberapa petugas yang mengawasi keadaan di sekitar pedukuhan mereka. Jika mereka melihat pasukan mendatangi padukuhan, mereka harus segera bertindak. Juga jika mereka mendengar bunyi syarat dari padepokan, kentongan atau panah sendaren. Selagi orang-orang dari padepokan Empu Songondaru yang jumlahnya tidak sebanyak orang-orang yang telah disiapkan oleh Empu Baradatu, maka pasukan yang sudah tersusun itu pun masih belum berangkat menuju ke sasaran. Meskipun Empu Baradatu dapat mengemukakan berbagai alasan, namun sebenarnya lah bahwa ia ingin menyembunyikan kenyataan bahwa pasukannya tidak terdiri dari satu lingkungan, sehingga kedatangannya akan segera diketahui.